Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kalau sore hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan, kembali kami akan mendengarkan nasihat firman Tuhan, melanjutkan pelajaran Alkitab minggu yang lampau. Bantulah kami hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, beri kami hikmat-Mu supaya apa yang kami sampaikan boleh mendatangkan berkat buat jemaat-Mu yang mendengarkan di mana saja berada, sehingga mereka boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang mendengar, supaya mereka boleh mengerti semua firman Tuhan yang akan disampaikan sore ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat sore Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan masih bisa mendapat kesempatan melanjutkan pemahaman Alkitab minggu yang lampau. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan sore ini adalah janji pemulihan. Kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai dengan 21. Kita akan membaca dalam terjemahan baru edisi 2. Janji pemulihan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan menghidupkan hati yang remuk. Sungguh, bukan untuk selamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku murka, supaya mereka jangan patah semangat di hadapanku. Akulah yang membuat napas kehidupan. Aku murka karena dosa keserakahannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi ia murtad dengan menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan menuntun dia, serta memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung akan kuciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkannya. Namun orang fasik seperti laut yang bergelombang, sebab tidak dapat tetap tenang, dan airnya mengempaskan sampah dan kotoran. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan dan kita praktekkan di dalam kita hidup sehari-hari. Di suatu desa, ketika musim kering, mereka kesulitan untuk mendapatkan air yang bersih. Di dekat desa itu ada sebuah pegunungan. Di atas pegunungan itu terdapat sumber air yang sangat jernih. Namun, untuk menuju ke tempat tersebut, mereka yang mau ke sana harus melewati jalan yang sempit dan berbatu-batu. Sehingga orang itu menjadi enggan mencari sumber air di pegunungan tersebut. Pada suatu hari, pemerintah setempat
membangun tempat itu. Semua penghalang batu-batu besar disingkirkan, jalannya diaspal, diberi rambu-rambu, sehingga orang mudah untuk menuju ke sana. Demikianlah dengan gambaran dengan hati manusia. Ketika hati manusia penuh keserakahan, kesombongan, kepahitan, dan keangkuhan, penuh dengan dosa, Allah menjauh, tidak mau dekat-dekat dengan manusia. Bukannya Tuhan meninggalkan mereka, tetapi karena dosa-dosa mereka, maka Tuhan tidak akan tinggal di dalam hati manusia yang berdosa. Di dalam Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai dengan 21 yang kita baca, Tuhan berseru agar jalan itu dibuka, bukan di gunung atau di lembah, melainkan di dalam hati manusia. Supaya orang yang rendah hati mengalami pemulihan, damai, dan kehadirannya. Di dalam perikop ini, dalam bahasa Indonesia masa kini, kembali menggunakan bentuk puisi dengan tema Allah berjanji akan menolong dan menyembuhkan umatnya. Kitab Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai dengan 21 dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, di dalam Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai dengan 18, bagian pesan utama Allah. Sedangkan yang kedua, di dalam Yesaya pasal 57 ayat 19 sampai dengan 21 adalah penutupnya. Mari kita akan memeriksa ayat demi ayat. Kita akan memeriksa Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai dengan 18, bagian pesan utama Allah. Perikop sebelumnya menunjukkan suatu ciri yang sering muncul dalam kitab Yesaya, yaitu pesan tentang penghakiman dan hukuman. Tetapi perikop ini berbicara tentang orang-orang yang rendah hati, yang menyesali dosa-dosanya. Mungkin ciri yang paling menonjol dalam perikop ini adalah cara Allah menyesuaikan pesan sebelumnya di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 3. Dalam BIMKA dikatakan, ada suara yang berseru, siapkanlah jalan di padang gurun bagi Tuhan. Luruskanlah jalan raya di padang belantara bagi Allah kita. Ini diulangi kembali dalam Yesaya pasal 57 ayat 14. Dalam TB edisi 2. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umat. Jadi ada yang berkata, buatlah dan siapkanlah jalan bagi umatku, singkirkan segala rintangan. Pesan ini tampaknya ditujukan kepada orang-orang Israel buangan yang telah kembali ke Yerusalem. Pesan ini menjadi pengingat bahwa Allah memang mengampuni dosa-dosa mereka. Dan ia berkenan kembali untuk memulihkan. Pesan ini menepati nubuatan yang terdapat dalam Yesaya pasal 40. Pengulangan kata itu menjadi perintah bersifat tegas dan mendesak. Bayangkan dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 1, nanti kita baca di rumah, pasal 51 ayat 9, ayat 17, pasal 52 ayat 1 dan 11. Dosa utama yang dibicarakan di sini adalah penyembahan berhala. Jadi di sini Allah menyuruh agar orang Israel itu berhenti menyembah berhala di kota Yerusalem dan negeri Yehuda seperti yang kita bicarakan minggu yang lampau. Dalam ayat 15 dalam BIMKA dikatakan, sebab beginilah Allah yang maha tinggi dan kudus, yang berkuasa untuk selama-lamanya. Aku tinggal di tempat yang tinggi dan suci, tapi juga di antara orang-orang yang rendah hati dan yang menyesali dosa-dosanya, untuk memulihkan semangat dan harapan mereka. Dalam terjemahan baru edisi 2, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan kudus namanya.
Aku bersemayam di tempat tinggi dan kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan menghidupkan hati yang remuk redam. Yang maha tinggi dan maha mulia. Ini adalah gelar-gelar ilahi yang menunjukkan bahwa Allah berada atau memiliki kedudukan di atas manusia. Allah tinggal di tempat yang tinggi. Itu tercantum dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14, Mazmur pasal 14 ayat 2, pasal 53 ayat 3, pasal 57 ayat 4, dan suci tercantum dalam Yesaya pasal 1 ayat 4, pasal 6 ayat 3. Allah itu kudus, namun Dia akan dekat dengan orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang menyesali dosanya. Pemulihan akan terjadi kalau manusia bertobat. Kalau manusia bertobat, di dalam hatinya akan merasakan damai sejahtera. Tanpa pertobatan, di dalam hati manusia akan merasa gelisah, tidak ada damai sejahtera. Lanjut, ayat 16. Dalam Bimka, tidak untuk selamanya aku mempersalahkan umat. Tidak untuk seterusnya aku marah, supaya mereka jangan patah semangat. Padahal akulah yang menghidupkan mereka. Dalam terjemahan baru edisi 2, sungguh bukan untuk selamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku murka, supaya mereka jangan patah semangat di hadapanku. Akulah yang membuat napas kehidupan. Kata-kata ini berarti Allah tidak terus-menerus menentang atau akan menghakimi umatnya. Allah memang melawan umatnya kalau manusia itu tetap mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Jika manusia bertobat, Tuhan akan memulihkan. Allah murka atau dikatakan amarah Allah diakibatkan karena apa? Sikap umatnya yang tidak taat kepadanya. Murka Allah akan membuat orang kehilangan kekuatan, kehilangan harapan, bahkan akan mengalami patah semangat. Kehidupan ini diberikan oleh Allah kepada manusia di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ia tidak akan selamanya marah kepada umatnya, karena dialah yang memberi nafas kehidupan. Yesaya pasal 57 ayat 17 dikatakan dalam Bimka, dosa keserakaan mereka membuat aku marah. Sebab itu mereka akan kuhukum dan kutinggalkan. Tetapi mereka keras kepala dan tetap memilih jalannya sendiri. Dalam terjemahan baru edisi 2, aku murka karena dosa keserakaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi ia murtad dengan menempuh jalan yang dipilih hatinya. Di dalam ayat ini, Allah menjelaskan, ia marah kepada umatnya karena mereka terus-menerus tidak taat kepada Tuhan. Walaupun berulang kali nabi-nabi diutus untuk memperingatkan, tetapi mereka tetap tidak mau bertobat. Di sini katakan murka itu muncul 2 kali, ayat 16 dan 17. Sekali lagi Allah marah karena umatnya berdosa dengan menginginkan hal-hal milik orang lain. Karena mereka serakah. Sehingga Allah itu meninggalkan umatnya dan membiarkan umatnya menderita karena keserakaannya. Di dalam ayat 8 dalam Yesaya pasal 54 dalam Bimka, Tuhan itu tidak marah untuk seterusnya. Dikatakan sebentar saja aku berpaling daripadamu karena kemarahanku yang meluap-luap. Tetapi dengan kasih abadi
aku mengasihani engkau. Demikianlah kata Allah penyelamatmu. Orang Israel mengikuti kehendaknya sendiri, bukan kehendaknya Allah. Mereka tidak mau berbalik kepada Allah, pergi mengikuti kemauan dan jalannya sendiri. Selanjutnya, pasal 57 ayat 18. Kita baca dalam dua terjemahan sehingga kita bisa membandingkan. Yesaya pasal 57 ayat 18 dalam BIMKA, aku sudah melihat kelakuan mereka, tetapi mereka akan kusembuhkan juga. Aku akan membimbing dan menolong mereka dan menghibur orang yang bersedih hati. Dalam terjemahan baru edisi 2, kita bisa membandingkan. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan menuntun dia, serta memulihkan dia dengan penghiburan. Meskipun Allah mengetahui perilaku jahat dari umatnya, firman Tuhan mengatakan, ia akan menyehatkan, ia akan memulihkan baik kesehatan jasmani dan rohani mereka. Hal itu tidak dapat mereka lakukan untuk dirinya sendiri. Hanya Allah yang sanggup menolong. Allah yang mengetahui kehidupan umatnya yang jahat, dia akan memulihkan. Jadi Allah itu bukan saja menyembuhkan tubuh umatnya, tetapi juga akan menolong mereka untuk kembali beribadah kepada Allah yang dengan setia. Ia akan memimpin umatnya kembali kepada jalan yang benar. Memang orang Israel berkabung karena dosa-dosa mereka dalam ayat 15. Tetapi Allah akan membuatnya terhibur karena ia hadir di antara mereka. Sebagai penutup, Yesaya pasal 57 ayat 19 sampai dengan 21. Dalam BIMKA, aku akan memberi ketentraman kepada semua orang, baik yang dekat maupun yang jauh. Aku akan menyembuhkan umat. Ayat 21, tak ada ketentraman bagi orang berdosa, kata Tuhan. Ayat 19 dalam terjemahan baru edisi 2, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung akan kuciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkannya. Ayat 21, tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Jadi bagian penutup ini membedakan damai yang dinikmati umat Allah dengan hidup orang yang jahat yang tidak mengenal damai. Jadi hanya orang-orang yang takut kepada Tuhan di dalam hatinya akan merasakan damai sejahtera. Tetapi bagi orang berdosa yang tidak mau bertobat, hatinya akan gelisah, tidak tentram, dan tidak mengenal apa artinya damai. Kata damai atau shalom dalam bahasa Ibrani di sini muncul di ayat 19 dan 21. Janji Allah yang terdahulu untuk menyembuhkan umatnya tercatat di dalam ayat 18 itu diulangi lagi di dalam ayat 19. Jadi artinya Allah menjanjikan kesehatan penuh dan hidup yang baik. Aku akan menciptakan puji-pujian. Artinya ia akan mengubah umatnya yang bersedih menjadi puji-pujian bagi diri Allah. Damai, damai sejahtera. Kata Ibrani untuk damai sama dengan damai sejahtera. Yakni shalom, sama. Jadi shalom, damai sejahtera itu sama artinya. Kata ini merupakan kata pokok yang diulangi sebagai penegasan. Nah, mengenai shalom, kita bisa melihat dalam Yesaya pasal 26 ayat 12. Kata damai, itu artinya shalom. Dalam terjemahan baru edisi 2. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan
damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Bukan saja di dalam ayat 12 dalam Yesaya 26, tapi ada juga tercantum dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 dalam terjemahan baru edisi 2. Di mana ada kebenaran ditegakkan. Saya ulangi, di mana ada kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera. Dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi damai sejahtera dijanjikan Allah kepada orang yang jauh dan dekat. Ini artinya menunjuk kepada orang Israel buangan yang kembali tinggal di seluruh negeri Yehuda. Mereka hidup dekat atau jauh dari kota Yerusalem dan rumah Allah juga akan menikmati damai sejahtera. Selanjutnya ayat 20. Yesaya pasal 57 ayat 20 dalam terjemahan baru edisi 2. Namun orang fasik seperti laut yang bergelombang, sebab tidak dapat tetap tenang. Dan airnya mengempaskan sampah dan kotoran. Kalau dalam Bimka, tetapi orang jahat adalah seperti laut yang berombak dan tak pernah tenang. Arusnya membawa sampah dan lumpur. Orang fasik diibaratkan atau digambarkan seperti laut yang bergelombang dan tak pernah tenang. Arusnya yaitu membawa sampah. Berbeda dengan umat Allah yang akan menikmati hidup yang baik, hidup yang tenang. Bagi orang jahat tidak ada masa depan. Masa depannya yang buruk, hidupnya tidak tenang, hidupnya gelisah. Mengenai orang fasik atau orang jahat, di dalam Yesaya pasal 3 ayat 11 dikatakan dalam Bimka, tetapi celakalah orang jahat. Mereka akan diperlakukan seperti mereka telah memperlakukan orang lain. Airnya mengembaskan sampah dan kotoran. Arusnya membawa sampah dan lumpur. Artinya, ombak laut yang memecah di pantai itu membawa dan memunculkan kotoran atau lumpur dari dasar laut sehingga airnya itu menjadi keruh. Gambaran di sini mungkin sekali berasal dari pengamatan badai yang terjadi di Danau Galilea. Jadi orang jahat itu digambarkan seperti laut yang dilanda badai. Hidupnya kacau. Ini berbeda tajam dengan orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan akan mengalami damai sejahtera yang terdapat dalam ayat 19. Sedangkan sampah dan lumpur itu hanya merupakan suatu perumpamaan. Orang yang jahat, orang yang hidupnya tidak benar akan menghadapi masalah, kesusahan. Karena apa? Karena perbuatan mereka yang jahat. Sehingga mereka dilanda permasalahan. Ayat 21 dalam terjemahan baru edisi 2. Diulangi kembali. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Oh, di dalam Bimka, tak ada ketentraman bagi orang berdosa, kata Tuhan. Ini mengulangi kembali dalam Yesaya pasal 48 ayat 22. Diulangi kembali. Firman Tuhan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Dalam Bimka, tidak ada keselamatan bagi orang jahat. Demikianlah kata Tuhan. Berulang-ulang kali ditegaskan, hanya orang yang benar saja, yang takut kepada Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Sedangkan orang fasik, orang jahat dilanda masalah sehingga hatinya merasa gundah gulana.
yang menjadi kesimpulannya. Pemulihan berasal dari inisiatif Allah sendiri yang membuka jalan bagi umatnya yang mau bertobat. Jadi orang yang mau bertobat kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan dan menerima dan akan memberikan pemulihan. Walaupun Allah itu tinggal di tempat yang maha tinggi dan suci, Ia memilih akan tinggal di dalam hati orang yang bertobat, yang mau merendahkan diri, menyesali dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan murka, bukan tujuan akhir dari Allah, melainkan sarana bagi manusia untuk manusia itu sadar dan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Damai sejahtera yang sejati diberikan atau dianugerahkan kepada manusia yang mau bertobat dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Sementara yang berbuat jahat terus diliputi kegelisahan dan kekacauan batin. Kalau orang mau bertobat, mengakui kesalahannya, Tuhan akan memulihkan. Malam hari ini kita akan mengevaluasi diri kita masing-masing. Masih adakah dosa tersembunyi? Kepahitan, kesombongan, kebiasaan buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ambil langkah saat ini. Tidak ada kata terlambat. Kita akan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bertobat, minta ampun, memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Kalau dulu kita katakan, saya bisa sendiri, saya mampu. Tapi saya akan katakan, Tuhan, saya butuh Engkau. Saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Ketika firman Allah memperingatkan kita, memperingatkan akan kesalahan kita, pemimpin-pemimpin rohani kita yang menyampaikan firman Tuhan, jangan kita menolak, tetapi bertanyalah, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku untuk diperbaiki. Jangan bergantung kepada jabatan, uang, kepandaian untuk merasakan damai sejahtera. Semuanya itu mengecewakan. Tetapi hanya orang yang hidupnya benar, yang mengakui kesalahannya dan bertobat, mereka akan mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Jangan puas hanya kita aktif beribadah, tetapi periksalah arah hidup kita. Pastikan setiap langkah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menjadi perenungan saat ini, dalam ayat 15 tadi, apa yang paling menghibur Anda tentang karakter Allah? Menurut ayat 16 sampai dengan 18, mengapa Tuhan tetap menegur walaupun Ia mengasihi manusia? Dan yang ketiga, di dalam kehidupan nyata sehari-hari, seperti apa contoh tidak ada damai bagi orang jahat atau orang fasik hari ini? Sekali lagi firman Tuhan menegaskan, hanya orang yang benar akan merasakan damai sejahtera walaupun menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit tekanan dalam hidup. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Tetapi bagi orang yang jahat, orang fasik, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi problema, mereka akan gelisah, gundah gulana, tidak ada damai. Inilah perbedaannya. Mana yang akan kita pilih? Jadi orang benar atau orang fasik? Orang fasik tidak ada damai, tidak ada masa depan. Firman Tuhan mengajak kita, marilah. Kalau kita ingin merasakan damai sejahtera, walaupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih menghadapi masalah, menghadapi problema, menghadapi sakit penyakit. Orang yang benar, Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar, serta kedamaian menghadapi segala macam masalah yang kita hadapi di muka bumi. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada akhir
pemahaman Alkitab malam hari ini, kami diingatkan bagaimana bangsa Israel yang jatuh dalam dosa. Tuhan ingin mereka tidak dihukum untuk selama-lamanya. Tuhan ingin mereka bertobat kembali kepada jalan yang benar, sehingga mereka merasakan damai sejahtera, dipulihkan oleh Tuhan. Bukan untuk selama-lamanya engkau marah kepada umatmu yang berdosa. Malam hari ini Tuhan, kami akan memeriksa hati kami masing-masing. Kalau masih ada kesombongan, ada kepahitan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami akan merasakan gundah gulana, kegelisahan, tidak ada damai sejahtera. Bantulah kami Bapa dalam menapaki kehidupan kami di muka bumi. Walaupun kami menghadapi masalah, penderitaan, sakit, penyakit, tetapi kalau hidup kami benar di hadapan Tuhan, kami akan tetap merasakan sukacita. Kami tetap merasakan damai sejahtera. Karena Tuhan memberi kami kekuatan untuk menanggung segala macam masalah dalam hidup kami. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalau masih ada dosa-dosa yang tersembunyi, Tuhan, Engkau akan memeriksa hati kami yang terdalam. Ampuni kami Bapa. Kami ingin kembali bertobat dipulihkan seperti bangsa Israel. Kalau kami akan dipulihkan oleh Tuhan, kami akan merasakan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaatmu yang mendengarkan di mana saja mereka berada. Bantulah kami supaya kami boleh hidup taat kepada Tuhan dalam segala macam situasi dan kondisi. Kami yakin Engkau Allah yang maha baik, walaupun Engkau ada di tempat yang maha suci, tempat yang kudus, Tuhan mau tinggal di dalam hati kami. Kalau hati kami suci, hati kami bersih, kalau Engkau hadir di dalam hati kami akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.